Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi 13 yaitu aktualisasi kepemimpinan menuju good governance yang akan dilanjutkan oleh teman saya Andre. Ya, yang pertama ada Dinan Puspitaningrum, NPM 3, kemudian ada Afab Badil Al-Hajir, NPM 64, kemudian saya sendiri, NPM 74. Ya, kepemimpinan adalah sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian termasuk di dalamnya kewibawaan untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, kegembiraan, dan rasa tidak terpaksa. Ya, menurut bahasa good governance diartikan dengan pemerintahan yang baik. Sedangkan menurut istilah good governance itu adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani atau civil society, dan sektor swasta. Kesepakatan tersebut mencakup keseluruhan bentuk mekanisme, kepentingan, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan di antara mereka. Menurut UIN Syahid Jakarta 2003. Diketahui good governance berkaitan dengan sifat perilaku pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya. Maka tidak dapat disangkal bahwa masalah moralitas harus dimiliki atau masalah moralitas akan ada. Beberapa indikator krisis moral bangsa hanya dapat diatasi apabila para pemimpin dapat memberikan keteladanan seperti tidak menghalalkan atau membolehkan cara untuk mencapai tujuan, menghentikan budaya kekerasan, menghindari tindakan korupsi, dan pemberantasan terorisme dan ekstremisme. Ya, kemudian menurut Mulyadi 2009, terdapat 14 prinsip yang dapat terhimpun dari telusuran wacana good governance. Yaitu yang pertama, tata pemerintah dan berwawasan ke depan. Kemudian ada tata pemerintah yang bersifat terbuka atau transparan. Yang ketiga, tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat. Yang keempat, tata pemerintahan yang bertanggung jawab atau tanggung jawab gugat. Yang kelima, tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum. Yang keenam, tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus. Dan yang terakhir, tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetisi. Prinsip-prinsip good governance hanya bermakna apabila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut. Yang salah satunya yaitu pemerintah yang dapat menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil, membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan, tiga, menyediakan public service yang efektif dan akuntabel, keempat, menegakkan HAM, 5. Melindungi lingkungan hidup. 6. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik. Yang ketujuh, tata pemerintahan yang tepat, tanggap, atau responsif. Yang kedelapan, tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif. Dan kemudian tata pemerintahan yang terdesentralisasi. Kemudian terdapat tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat. Kemudian ada tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan. Kemudian tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup. Yang terakhir, tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada dasar. Yang kedua yaitu masyarakat madani yang menjaga agar hak-haknya masyarakat terlindungi, mempengaruhi yang kedua yaitu mempengaruhi kebijakan publik, yang ketiga itu sebagai sarana checks and balances pemerintah, keempat yaitu mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah, kelima mengembangkan sumber daya manusia, yang keenam sarana komunikasi antar anggota masyarakat. Lalu ada sektor swasta yang menjalankan industri, menciptakan lapangan kerja, menyediakan insentif bagi karyawan, meningkatkan standar hidup masyarakat, memelihara lingkungan hidup, menaati peraturan, mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat, dan menyediakan kredit bagi pengembangan UKM.
Ya, sekian dari kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.